Dan untuk mengetahui selengkapnya terkait aksi bejat ayah yang tega mencabuli anak kandungnya di Buleleng, Bali, sudah bergabung bersama kami Kapolres Buleleng, Polda Bali, AKBP Andrian. Selamat sore Pak Andrian. Selamat sore, Mas. Pak Andrian, dari hasil pemeriksaan fakta-fakta apa Pak yang didapatkan oleh petugas? Ya, jadi yang bersangkutan ini pelaku atas nama inisial NS alias Mangsu sudah melakukan kejahatan tersebut kepada anak kandungnya sendiri sejak 4 tahun yang lalu, pada tepatnya tahun 2017. Lalu pada tanggal 16 Agustus akhirnya korban memberanikan diri untuk melapor ke Polres Buleleng, dan setelah itu kami langsung melanjutkan upaya penangkapan yang sekarang penanganannya ditangani oleh unit PPA Polres Buleleng. Baik, Pak Andrian, sudah dari tahun 2017 aksinya ini dilakukan. Apa yang menjadi ancaman dari pelaku kepada anaknya, Pak, sehingga anaknya rela begitu? Ya, jadi pelaku tidak melakukan pengancaman, tapi pelaku ingin supaya anaknya ini tidak salah pergaulan dan tidak melakukan persetubuhan kepada orang lain. Jadi lebih jelasnya pelaku ingin memberikan pengalaman kepada anaknya tersebut. Kalau dari keterangan korban, Pak, mengapa yang bersangkutan mau menerima alasan dari pelaku, Pak, sehingga melakukan hal tersebut, Pak? Ya, korban sebenarnya tidak mau, sempat pada pertama kali pada bulan Oktober 2017 itu tidak kuasa melawan. Jadi pada saat di dalam kamar tidur, pelaku atau ayah korban ini masuk dan tiba-tiba langsung menindih tubuh korban, lalu melakukan hal tersebut secara paksa. Jadi tidak ada kemauan dari si korban tersebut. Baik, apakah semua kejadian ini dilakukan oleh pelaku di rumahnya atau ada tempat lain yang menjadi TKP, Pak? Tidak, jadi emang lebih sering di rumahnya pada saat ibu atau istri pelaku itu tidak ada, karena kebetulan istri pelaku itu jualan nasi di pasar. Lalu ada juga kejadian di penginapan di daerah Kota Buleleng, lalu ada terakhir kali itu di kos-kosan di Denpasar. Nah, setelah itu korban memberanikan diri, akhirnya datang ke unit PPA dan melaporkan kejadian tersebut. Baik, ketika kejadian terjadi di TKP yang berbeda ini, apakah istri pelaku tahu, Pak? Tidak tahu. Jadi istri pelaku tahu setelah korban memberanikan diri kepada ibunya, melapor, lalu dibawa ke Polres Buleleng untuk dilaporkan ke Polres Buleleng. Baik, saat ini kondisi psikologis korban seperti apa, Pak? Saat ini kondisi psikologis korban secara kasat mata tidak ada gangguan apapun, tapi ke depan kita tetap akan melakukan pemeriksaan psikologis korban terkait mungkin hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh ayah korban. Baik, kalau keterangan dari istri pelaku ini sekaligus ibu korban, apakah sudah didapatkan, Pak? Apa keterangan dari yang diperoleh dari istri pelaku? Belum, jadi baru kita ambil keterangannya dari pelapor, terus dari saksi-saksi itu masih dalam proses pemeriksaan. Baik, kejadian ini apakah dilakukan oleh pelaku kepada korban saja atau ada anaknya yang lain yang menjadi korban, Pak? Ya, jadi kebetulan pelaku ini memiliki 5 orang anak, tapi korbannya hanya yang anak pertama ini hanya 1. Baik, terakhir Pak, ancaman hukuman yang dikenakan pada pelaku? Ya, jadi ancaman hukuman yang kita kenakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yaitu tentang pelindungan anak. Itu ancaman hukumannya penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Tapi karena yang bersangkutan adalah orang tua kandung atau bapak kandung, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana tersebut. Baik. Terima kasih Pak Andrian sudah berbagi informasi bersama kami di Anyu Sore. Selamat sore.